Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Puja dan puji syukur tentunya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi tak pilih-pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang lagi tak pandang sayang. Salawat beriring salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merindukan beliau dan tentunya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumi kiamat kelak. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang manusia di dalam aktivitas kehidupan kita selalu melakukan yang namanya kekhilafan, kesalahan, dosa dan lain semacamnya. Dan tentunya kesalahan, dosa, khilaf yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakanlah dalam keseharian kita melakukan amalan-amalan ibadah sebaik-baik mungkin demi memperbanyak bekal kita untuk menuju kehidupan yang kekal nantinya setelah kehidupan yang fana ini, setelah kehidupan yang sementara ini. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini mungkin sudah lazim di telinga kita, sudah sering kita dengarkan terutama pada saat kegiatan atau acara-acara tazkiratul maut, ketika ada orang yang wafat meninggal dunia. Apakah bunyi hadisnya tersebut? Idza matal insan in qata'a amaluh. Apabila anak cucu Adam, kita semua manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalannya. Jadi ketika hidup di dunia ini, kita diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita memiliki batasan untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Makanya tidak heran saudara-saudara kita yang telah mendahului kita meminta kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di dunia ini, bukan untuk menonton bola, bukan untuk ke restoran dan lain semacamnya, akan tetapi hanya satu, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki, ini ada batasannya. Maka kita pergunakan untuk berbuat amal kebajikan sebaik-baiknya mungkin. Maka ketika kita meninggal dunia, maka terputus amalan-amalan kita. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Jadi ada 3 amalan, yang mana 3 amalan ini tidak akan terputus walaupun kita sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah berada di liang lahat ini. Apakah ketiga amalan tersebut? Itulah ketiga amalan-amalan yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, sedekahun jariah, yakni sedekah jariah. Apakah sedekah jariah itu, teman-teman? Yakni sedekah, amalan kebaikan yang terus mengalir pahala walaupun kita berada di liang lahat. Seperti apakah sedekah jariah itu? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Apa sedekah jariah itu? Saya kasih contoh saja biar lebih gampang kita menangkapnya. Terkadang kita berinfak membangun masjid, membangun jembatan, membangun sebuah sumur untuk masyarakat, digunakan dalam beribadah, digunakan dalam jiwa sosial. Itulah semua bentuk-bentuk daripada sedekah-sedekah jariah. Yang mana ketika pemberian yang kita berikan kepada orang banyak di masyarakat, dipergunakan selalu dalam kurun waktu yang begitu lama. Ketika kita sudah meninggal dunia, akan tetapi sedekah kita, pemberian kita masih digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya akan kita kembali juga pahalanya kepada apa yang kita sedekahkan. Kita membangun masjid, masjid itu dipergunakan untuk sholat, majelis taklim dan lain semacamnya. Kita sudah meninggal dunia, kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid tersebut, maka akan dilimpahkan pahalanya kepada kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan yang tidak terputus lagi amalannya walaupun kita sudah berada di liang lahat. Yang kedua adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang mana contohnya? Saya kasih contoh simpelnya saja.
Saya seorang anak pondok pesantren, belajar dari seorang guru yang mengajarkan kepada saya surah Al-Fatihah. Saya bersama teman-teman saya 10 orang, guru saya 1. Kami tamat dari pondok pesantren, keluar dari pondok pesantren mempunyai 100 santri. Dari 100 santri tersebut kami ajarkan surah Al-Fatihah atas apa yang diajarkan guru-guru kepada kami. Maka yakin dan percaya setiap Al-Fatihah yang dibacakan dengan benar, dengan fasih dari anak santri ke santri yang lainnya akan kembali kepada guru yang pertama kali mengajarkan kepada saya. Itulah dahsyatnya, pentingnya ilmu-ilmu yang bermanfaat ketika kita mampu memperluas ilmu kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka itulah pentingnya menuntut ilmu, baik itu menuntut ilmu yang bersifat dunia maupun menuntut ilmu yang bersifat di akhirat kelak. Maka mari kita memperdalam ilmu agama kita, memperdalam ilmu kita, lalu kita berikan. Jangan kita pendam sendiri kita punya ilmu, karena jikalau kita tidak memberikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, maka tidak ada artinya kita punya ilmu, karena kita hanya cuma bisa mengamalkannya seorang diri. Akan tetapi jikalau ilmu kita perluaskan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, orang yang mengamalkan ilmu yang kita berikan, maka pahalanya juga akan dilimpahkan kepada kita. Itu amalan-amalan yang tidak terputus. Yang kedua, yakni ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lanjut yang terakhir, amalan-amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka sungguh beruntung orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh dan salehah, yang tahu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang tahu bagaimana cara mendoakan kedua orang tuanya. Karena yakin dan percaya ketika kedua orang tuanya itu telah meninggal dunia, akan tetapi anaknya itu masih senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, maka yakin dan percaya doanya, amalannya akan sampai juga kepada kedua orang tuanya. Maka pentinglah orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Jikalau kita mau memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, maka paling tidak kita menjadi orang tua yang terlebih dahulu menjadi orang tuanya yang baik kepada anak-anaknya. Kita berangkat ke masjid, ajaklah anak-anak kita. Kita berangkat menuju ke hal-hal yang positif, ajaklah anak-anak kita. Maka dengan keterbiasaan itu, maka anak-anak kita akan mengikut dengan keterbiasaan positif-positif kita. Jangan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Selalu saya sampaikan, pemirsa dimanapun Anda berada, anak itu sebenarnya bisa menjadi hujjah kita, bisa menjadi penolong kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Akan tetapi begitu juga sebaliknya, anak itu bisa menjadi pelaknat, bisa menjadi pendorong kedua orang tuanya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang paling dalam. Tergantung apa pemirsa? Tergantung bagaimana kita menanamkan pendidikan akidah moral kepada anak-anak kita yang kelak akan menjadi keterbiasaan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang baik, maka yakin dan percaya amalan-amalan baik tersebut juga dilimpahkan kepada kedua orang tuanya. Tetapi begitu juga sebaliknya, jikalau anak kita di pinggir jalan setiap hari hanya nongkrong-nongkrongan, tidak sholat, membantah kedua orang tuanya, melakukan perzinahan dan lain semacamnya, maka yakin dan percaya orang tuanya juga akan mendapatkan siksaan balasan dari apa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya tersebut. Maka mari kita mengoptimalkan sisa kehidupan kita di dunia ini dengan mengusahakan 3 amalan ini. Amal jariah kita, perbanyak amal jariah kita, sedekah-sedekah kita yang terus mengalir, pembangunan masjid, pemberian mushaf untuk anak-anak penghafal Al-Quran, pembangunan jembatan, sumur dan lain semacamnya. Maka kita usahakanlah untuk mendapatkan amal-amal jariah ini sebelum kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita akan nikmati apa yang telah kita berikan. Yang kedua, mari kita memperdalam ilmu kita dan kita bagikan kepada sesama umat manusia, yang dengan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh mereka juga kembali kepada kita. Dan yang terakhir adalah mari kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Jikalau kita tidak mampu mendidik anak-anak kita di rumah, maka kita pindahkan ke pondok pesantren, yang dengan itu akan membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Olehnya itu, mari kita memanfaatkan kesempatan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, karena dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini bukanlah tempat di mana akan kita tinggal, akan tetapi dunia ini di mana tempat kita akan meninggal. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu menjadi wejangan
nasihat untuk kita bersama, baik kepada diri saya pribadi dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sekian dari saya, akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.